Pergi ke taman, memetik melati. Melati putih, harum baunya. Mari tanamkan iman sejak dini, agar lahir generasi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat beserta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam, membangun generasi soleh soleha sejak Golden Age. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak sebagai amanah dan karunia dalam Islam. Islam memandang anak sebagai amanah besar yang harus dididik dan diarahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Takabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian, amanah bagi kalian. Ayat ini menegaskan bahwa anak bukanlah sekedar titipan, tetapi ujian. Apakah kita mampu mendidiknya sesuai perintah Allah atau tidak? Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk menjaga akidah, akhlak, dan perilaku anak sejak dini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ahli sepakat bahwa usia 0 sampai 6 tahun adalah masa Golden Age atau masa emas, di mana ketika otak anak tumbuh sangat cepat hingga 80% dari perkembangan totalnya. Dalam Islam pun, pendidikan sejak dini sangatlah ditekankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Muslim. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa lingkungan pendidikan menentukan arah pertumbuhan anak. Jika sejak kecil anak dididik dengan nilai-nilai agama, cinta sesama, disiplin, sopan santun, maka ia tumbuh menjadi anak yang kepribadiannya yang berakhlak. Tetapi sebaliknya, apabila anak itu dididik tanpa pengetahuan Islam, maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang tak berakhlak. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Semoga anak-anak kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Disinilah peran orang tua sebagai pendidik pertama sangat dibutuhkan. Islam menempatkan orang tua sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak. Sebelum anak mengenal guru, ia mengenal orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan di rumah sangat menentukan. Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan adab yang baik. Dari hadis Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa yang paling penting diberi kepada anak bukanlah materi, bukan hanya makanan, pakaian, atau harta, tetapi pendidikan akhlak dan
beri mereka ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi, yaitu hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Juga ada dalam pepatah, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dari hadis Nabi tersebut, betapa pentingnya kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Anak usia dini belajar melalui keteladanan, bukan ceramah panjang. Apa yang ia lihat setiap hari akan menjadi kebiasaan. Allah memperingatkan hal ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, yaitu, dan hendaklah kamu menjadi teladan. Beberapa akhlak yang perlu ditanamkan sejak dini, yakni kejujuran, disiplin, rasa hormat kepada orang tua dan guru, tanggung jawab, empati, dan tolong menolong. Semua ini dianjurkan melalui pembiasaan, bukan paksaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana stimulasi perkembangan melalui bermain dalam PAUD? Pendidikan anak usia dini tidak lepas dari bermain. Justru bermain adalah metode terbaik untuk menstimulasi motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Islam sangat menganjurkan kelembutan kepada anak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yaitu hadis kasih sayang, "Man la yarham la yarham." Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Kelembutan dalam proses bermain dan belajar membuat anak merasa dicintai, sangat tumbuh percaya diri dan ceria. Tanggung jawab guru PAUD dalam Islam. Guru PAUD memikul amanah yang besar, tidak hanya mendidik PAUD tetapi juga membimbing dan mengarahkan anak-anak. Guru juga mengajarkan, membentuk karakter anak sejak dini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia bekerja, ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari hadis Baihaqi, yang artinya menjadi guru PAUD harus dengan kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, kasih sayang, dan profesionalisme. Bagaimana pendidikan agama untuk PAUD? Melalui edukasi lagu-lagu Islami, melalui contoh sopan santun. Maka ketika anak sudah dibimbing untuk mengenal Allah sejak kecil, kelak ia tumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhannya. Disinilah kolaborasi antara guru dan orang tua sangat diperlukan untuk membangun karakter anak usia dini. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, dan penuh kasih sayang. Maka peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan, di mana pendidikan anak usia PAUD bukan tugas sekolah saja, melainkan juga tanggung jawab orang tua. Maka kolaborasi orang tua dan guru harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman, aktif, positif, dan penuh kasih sayang. Baik, mari kita jadikan rumah dan sekolah sebagai tempat menumbuhkan kecerdasan, akhlak mulia, keimanan, kemandirian, dan kebahagiaan anak. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi dalam peti. Mari didik anak penuh cinta dan doa agar tumbuh soleh soleha sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.